Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel ini seperti biasa. Oke, jadi pada kesempatan kali ini aku bikin tugas atau bikin video untuk menyelesaikan tugas mata kuliah manajemen basis data yang diampu oleh Pak dosen Nufan Balatif. Oke, di video ini aku akan bakal ngasih beberapa informasi atau menampilkan sebuah informasi di MySQL beserta bagaimana cara pembuatan database-nya. Jadi, nggak usah lama-lama biar durasinya nggak semakin panjang, kita akan langsung masuk aja di bagian desktop kita. Oke, jadi teman-teman, mungkin dari teman-teman IT atau SI yang udah familiar dengan salah satu aplikasi database lokal, sebenarnya masih ada banyak sih aplikasi database lokal yang bisa kita gunakan untuk belajar. Tapi yang paling umum kita gunakan dari kalangan orang-orang IT yaitu XAMPP. Jadi kita akan menggunakan XAMPP pada kali ini untuk pembelajaran database. Jadi kita langsung start Apache dan MySQL dan kemudian kita langsung masuk aja ke admin. Nah, kita akan ditunjukkan dengan tampilan database lokal yakni PHP MyAdmin dari aplikasi XAMPP. Sebelumnya saya sudah bikin sebuah kayak semacam task atau tugas yang bakal kita buat dalam video ini. Jadi yang pertama kita akan bikin bagaimana caranya buat database di PHP MyAdmin. Dan kedua kita akan coba bagaimana caranya insert, update, delete, dan juga cari data. Dan kemudian menampilkan ID pembeli dan nama pembeli. Dan kemudian keempat menampilkan ID pembeli dan nama pembeli secara urut abjad. Terus kemudian yang terakhir kita akan menampilkan kolom berbeda dari setiap label. Jadi yang pertama kita langsung aja buat database baru bagaimana caranya. Di fitur baru ini kita pencet. Dan kemudian kita akan mengisikan nama basis data kita. Data buku gitu ya. Dan kemudian kita sudah berhasil, database buku telah dibuat. Kemudian kita akan membuat nama tabel dari database data buku. Misalkan saya akan buat db purpose. Kemudian jumlah kolom sesuai teman-teman kehendaki, mau kolom apa aja atau data-data apa aja yang bakal dimasukkan ke dalam nama tabel tersebut. Jadi kalau dirasa sudah cukup jumlah kolomnya, maka kita langsung aja buat. Oke, ini adalah tampilannya. Dari nama ini kita bakal membuat nama dari variabel. Misalkan kita akan memasukkan ID, yaitu identitas dari sebuah buku, dan kemudian judul dari buku, dan kemudian penulis dari buku, dan kemudian yang terakhir tahun terbit buku. Dan terus kemudian di bagian sini jenis ini merupakan jenis dari tipe data variabel yang telah kita buat tadi. Misalkan yang ID kita akan menggunakan int atau integer, yaitu tipe data yang menggunakan nomor. Kemudian buku kita akan gunakan varchar. Kenapa kita gunakan varchar? Karena karakternya akan lebih dari sekedar angka ya. Ada susunan huruf, ada karakter, ada simbol. Jadi kita akan menggunakan varchar. Yang penulis tentu saja kita juga menggunakan varchar. Terus kemudian yang terbit, sebenarnya menggunakan integer juga bisa. Tapi karena ada tipe data yang namanya date atau tanggal, tentu saja kita akan menggunakan date. Terus kemudian di bagian index, kita akan opsi index ID kita gunakan untuk primary key atau menandakan bahwa sebuah ID ini merupakan identitas yang utama dari sebuah data tersebut. Dan kemudian auto increment ini apabila kita mengisikan sebuah data, maka data akan secara otomatis terurut. Apalagi ketika kita sudah mempunyai banyak data dan data tersebut sudah terurut dengan rapi, apabila kita hapus salah satu dari data tersebut, maka secara otomatis data tersebut akan mengurutkan. Jadi kita langsung aja masukkan nilai panjang yang valid. Oke, mohon maaf. Dari varchar ini kita harus wajib mengisikan jumlah karakter ya. Karakter yang akan kita masukkan dalam sebuah judul. Misalkan kita membutuhkan judul mungkin kurang lebih ada 30 karakter misalkan ya. Yang penulis juga sama, mungkin 20 sampai 30 karakter. Kenapa nggak 100 atau 1000 aja sekalian, Mas? Nah, kalau kita mengisikan di situ kita akan membuang-buang banyak storage ya. Dan itu tidak akan baik buat storage database kita. Oke, jadi sudah selesai dari variabel yang kita buat tadi. Terus kemudian kita langsung ke misi selanjutnya, yakni adalah bagaimana cara insert, update, delete, dan kita cari data. Oke, jadi yang pertama kita tentu saja sebelum mencari data, kita kan belum punya data nih.
Nah, kita belum punya data karena kita baru saja membuat tabel baru di database data buku, maka kita harus insert terlebih dahulu sebuah data. Minimal kita akan mengisikan kurang lebih 2 atau 3 data. Jadi tentu saja menambahkan data kita harus menggunakan insert. Oke, ini adalah tampilan insert atau kode query dari insert. Insert into tabel db purpose, dan kemudian variabel id, judul, penulis, terbit dengan values atau isi nilai. Nah, kemudian kita tinggal isikan aja sesuai dengan variabel yang kita urutkan tadi. Misalkan untuk id kita isikan nomor 1, terus kemudian untuk judul, misalkan judulnya adalah kiat sukses dodol pentol ala Pak Lek Pukidi. Nah, misalkan kayak gini ya. Terus kemudian yang bagian penulis kita bakal mengisikan nama penulis dari buku tersebut. Misalkan Pukidi Brotoseno. Terus kemudian untuk bagian terbit ini untuk urutannya dari tanggal kita awali dari tahun terlebih dahulu. Misalkan tahun 2020 dan kemudian bulan berapa buku ini diterbitkan. Misalkan bulan Januari tanggal 14. Nah, jadi urutannya tahun, bulan, kemudian tanggal. Dan setelah itu kita akan langsung kirim. Nah, setelah itu akan ada satu baris ditambahkan sukses dan masuk ke dalam sebuah tabel dari database data buku. Nah, seperti ini. Jadi kita akan mencoba menambahkan 1 atau 2 data lagi. Oh ya teman-teman, karena kita kan tadi mengisikan satu data buku dengan ID 1. Apabila kita mengisikan satu data tanpa mengisi sebuah ID, apakah akan benar-benar urut secara otomatis karena kita sudah mengopsinya auto increment? Apakah akan secara otomatis terurut? Misalkan kita akan menambahkan judul buku Mantapu Jiwa dah. Buku Mantapu Jiwa, karya dari Jerome Pauline. Jerome Pauline, rilis tahun 2019. Untuk tanggal sama bulannya gue nggak tahu sih. Ya coba aja seperti ini dah. Oke, di bagian ID kita kosong ya. Apakah dia akan urut secara otomatis karena kita sudah mengopsinya auto increment tadi? Oke, langsung kirim. Nah, oke, berhasil ditambahkan. Kita cek apakah akan terurut secara otomatis. Oke, ID-nya secara otomatis terurut ya karena ada auto increment yang kita opsi tadi. Jadi ada 2 data buku yang ada di database purpose. Oke, langsung kita coba untuk misi selanjutnya, yakni bagaimana caranya cari data. Tentu saja cari data kita akan menggunakan select ya. Select ini digunakan untuk mencari atau menampilkan sebuah data. Misalkan saya ingin menampilkan sebuah ID dari buku. ID, terus kemudian judul, terus kemudian ya mungkin seperti ini aja dulu, from dari tabel db purpose. Oke, kita akan coba tampilkan. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Yang akan ditampilkan adalah sebuah ID dengan judul aja. Kalau misalkan kita ingin menampilkan sebuah judul dan dengan nama penulisnya aja juga bisa sebenarnya. Penulis. Nah, seperti ini. Kita coba. Nah, seperti ini. Terus kemudian kita juga bisa, teman-teman, mengaliaskan sebuah nama kolom yang sebelumnya judul sama penulis. Kita aliaskan menjadi nama yang lain. Misalkan kita mengaliaskan judul buku. Seperti ini ya. Terus kemudian penulis kita aliaskan menjadi nama penulis. From db purpose. Nah, maka akan berubah kalau kita mengaliaskan menggunakan as nama kolom yang kita ubah tadi. Terus kemudian yang selanjutnya kita akan mencoba menghapus salah satu data dari buku tersebut. Tentu saja kita menggunakan delete ya. Kita menggunakan delete.
Misalkan kita akan menghapus satu buku, delete from db purpose, nama kolom tersebut db purpose, db purpose. Kemudian kita akan menghapus satu buku dengan ID yang akan kita kehendaki. Misalkan ID yang mau kita hapus, kita menggunakan where, terus kemudian ID mana yang mau kita hapus, misalkan ID nomor 2. Nah, kemudian kita kirim. Ada seperti ini, pernyataan seperti ini, langsung kita oke aja. Nah, ada tampilan berhasil, dan kemudian kita cek, maka data buku dengan ID nomor 2 akan terhapus secara otomatis. Jadi kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Oke teman-teman, kita langsung ke opsi ketiga, bagaimana caranya menampilkan ID pembeli dan nama pembeli. Maka dari itu kita akan menggunakan database dari pembelajaran saya selama perkuliahan. Kita akan mencoba menampilkan ID pembeli dan nama pembeli. Sama seperti yang saya jabarkan tadi, untuk mencari sebuah data kita akan menggunakan select. Oke, di sini kurang lebih ada 25 data. Jadi kita coba cari. Oke, jadi untuk kali ini kita akan mencari sebuah ID pembeli dan nama pembeli. Jadi misalkan ID pembeli, terus kemudian nama pembeli, from pembeli. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Sebenarnya kita nggak harus memakai tanda petik seperti ini, kita juga bisa menggunakan seperti ini, tergantung bagaimana bahasa pemrograman yang kita gunakan. ID pembeli, nama pembeli, from pembeli. Oke, kita coba. Nah, maka akan kita tampilkan bahwa di database di tabel pembeli kita bisa kita tampilkan ID pembeli dan nama pembeli. Dan kita juga bisa mengaliaskan ya teman-teman, seperti yang kita bilang tadi, menggunakan as. Dan kemudian kita bisa menggunakan tanda petik seperti ini agar bisa menggunakan spasi. Misalkan ID aja, dan kemudian nama pembeli kita aliaskan menjadi customer. Nah, tentu saja nanti hasilnya dari kolom, nama kolomnya akan berubah seperti yang kita ubah tadi. Nah, seperti ini. Oke, langsung ke selanjutnya. Kita akan mencoba menampilkan ID pembeli dan nama pembeli secara urut, atau urut abjad, urut nomor. Nah, kita akan menggunakan yang lain ya. Misalkan ini adalah sebuah produk. Misalkan saya mengambil ID produk. ID produk kita aliaskan menjadi ID. Terus kemudian kita ambil nama produknya juga, dan kita aliaskan menjadi merek. Merek aja dah. Oke. Merek, kemudian from dari nama tabel produk. Terus kemudian untuk mengurutkan kita menggunakan order by. Order by kita ingin mengurutkan berdasarkan apa? Kalau misalkan kita ingin mengurutkan berdasarkan ID produk, maka kita masukkan ID produk, dan kemudian kita tinggal pilih aja ASC atau DSC. Kalau ASC ini artinya ascending, artinya kita akan mengurutkan data tersebut berdasarkan dari nilai terkecil terlebih dahulu. Atau kalau menggunakan abjad, kita menggunakan abjad yang paling awal seperti huruf A. Jadi kita langsung aja awal. Kita kirim, coba untuk lihat hasilnya. Nah, maka yang diurutkan dari ID bakal diurutkan berdasarkan abjad dari awal terlebih dahulu, karena di sini tidak ada ID diawali dengan huruf A, maka yang diawali maka dari huruf B, dan kemudian secara urut dari B sampai yang terakhir. Kalau misalkan ingin diurutkan dari yang terbesar, maka kita juga bisa gunakan dash C. Dash ini artinya descending. Jadi maka akan diurutkan ID produk berdasarkan nilai atau huruf yang paling akhir. Kalau menggunakan number, maka diurutkan dari angka yang paling terbesar terlebih dahulu.
Jadi bisa teman-teman lihat di sini dari huruf V, dari S, dan kemudian akan kembali ke huruf B. Oke, langsung lanjut ke nomor 5, menampilkan kolom berbeda dari setiap tabel. Jadi kita akan coba menampilkan kolom. Sebenarnya untuk menampilkan kolom kita juga bisa menggunakan join. Tapi di sini saya akan membuat sebuah query yang mungkin kira-kira simple ya. Seperti ini. Kita akan coba gunakan select. Bentar, kita akan menggunakan tabel penjual ya. Kita akan gunakan tabel penjual. Kita langsung aja masuk ke edit biar nggak lama-lama. Penjual. Terus kemudian kita ambil ID dari penjual. Bentar teman-teman, biar makin mudah ya deteksinya. Kita akan masuk ke SQL aja. Penjual, terus ID penjual. Sama aja ya, kok nggak detek ya. Terus kemudian dari tabel penjual kita juga ambil nama dari penjual. Terus kemudian kita ingin menampilkan dari tabel lain, misalkan kita ambil dari produk, maka kita gunakan tabel produk, dan apa yang mau kita ambil dari kolom produk, misalkan ID produk sama nama produk. Terus kemudian kita ambil dari from tabel apa? Tabel penjual dan produk. Dan setelah itu dimana kita akan mengambilnya, kita ambil berdasarkan ID penjual. Misalkan seperti ini ya, penjual, ID penjual, dan juga produk berdasarkan ID penjual. Nah, seperti ini. Jadi syarat untuk mencari sebuah data, kita ambil berdasarkan relasinya ya. Nah, relasi ini yang saya maksudkan adalah dari foreign key dan primary key yang kita atur tadi. Karena yang kita atur di sini di database penjual dan produk adalah ID penjual, maka kita harus menggunakan ID penjual. Nah, kurang lebih seperti ini tampilannya. Nah, ini berdasarkan ID penjual yang bakal kita cari dari dua tabel yang kita kendaki. Terus kemudian kita juga bisa menggunakan inner join teman-teman. Sebenarnya ada banyak sekali cara yang bisa kita gunakan untuk mencari data dengan menggunakan join. Misalkan saya akan menggunakan inner join, select penjual ID penjual. Saya akan hapus ini. Penjual produk dengan nama produk. Oke. Penjual dengan nama penjual, produk dengan nama produk. Terus kemudian kita ingin menampilkan stok juga. Stok dari produk. Terus from penjual dan produk. Where ID penjual. Bentar. Terus kemudian kita hapus saja dulu ya biar nggak bingung ya. From penjual kita inner joinkan dengan tabel produk. Terus kemudian on penjual kita ambil berdasarkan ID penjual, dan kita juga ambil produk berdasarkan ID produk. ID penjual. Nah, kurang lebih seperti ini kalau inner join. Nah, fungsi dari inner join ini adalah membandingkan dua data dari
dua tabel yang berbeda, apakah ada nilai yang sama atau nilai yang berbeda. Maka nilai yang sama akan ditampilkan sesuai jumlahnya. Karena di sini sama-sama nilai jumlah datanya ada 25, maka yang ditampilkan juga sama-sama 25. Kalau misalkan di tabel penjual ada 20 data dan kemudian di produk kurang lebih mungkin ada 25. Jika 20 data tersebut ada yang sama, maka yang ditampilkan adalah 20 data. Karena yang 5 tidak ada yang sama di antara kedua tabel tersebut. Kurang lebih seperti itu. Tapi Bang, saya kan masih bingung ya. Oke, masih bingungnya kenapa? Ini kan susah untuk menghafal sebuah urutan query nih. Kalau teman-teman masih kebingungan, teman-teman juga bisa gunakan cara seperti ini. Kita gunakan penempatan seperti ini biar nggak bingung ya. Nah, bagian atas kita gunakan untuk memilih sebuah tabel dan nama kolomnya. Dan di bagian bawah kita akan ambil dari nama tabelnya. Dan kemudian dari mana kita ambil datanya, berdasarkan apa. Nah, ini where-nya kita taruh di bawah. Dan ini merupakan kunci bagaimana caranya kita bisa biar menghafal sebuah kode query. Kalau teman-teman nggak terlalu ahli dengan kode query yang satu baris, maka teman-teman bisa gunakan baris-baris seperti ini. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin mengaliaskan sebuah kode query, sebuah nama kolom, teman-teman bisa juga aliaskan seperti ini. Misalkan penjual, kita gunakan karyawan. Dan kemudian produk, kita aliaskan menjadi merek gitu kan. Oke. Maka teman-teman juga harus tulis ini berdasarkan dari alias tersebut. Misalkan karyawan, oke. Terus kemudian yang ini merek. Terus kemudian yang stok juga berasal dari tabel produk, maka kita juga gunakan merek. Kemudian yang di bagian bawah ini juga bisa kita aliaskan ya, sesuai dengan nama yang kita ubah tadi, karyawan. Dan kemudian yang sini kita gunakan merek. Nah, oke, kita coba apakah berhasil atau tidak. Oke, berhasil ya teman-teman. Dan kemudian juga teman-teman bisa ubah aliasnya seperti ini. Alias seperti biasa yang sudah sampaikan tadi. Alias nama penjual, nama karyawan misalkan ya. Oke, untuk yang merek kita gunakan alias merek. Terus kemudian di bagian stok kita juga bisa aliaskan menjadi jumlah barang. From penjual, karyawan, produk, merek. Oke, terus kemudian kita coba. Nah, maka nama kolom yang kita aliaskan tadi akan berubah sesuai dengan yang kita buat tadi. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Apabila ada sedikit kesalahan atau mungkin cara saya yang menyampaikan terlalu awam atau susah dimengerti, mohon dimaafkan karena video ini digunakan untuk menyelesaikan tugas dari suatu mata kuliah. Jadi nama saya Aditya Chandra Maulana dengan NIM 4121020. Sekian dari video saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.